Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada pagi ini sesi yang kedua. Tadi pagi Ananda semua sudah mendengarkan beberapa hal tentang humas. Maka sesi yang kedua ini Ananda juga akan diberikan informasi penting dari bagian sarana yang dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian Satranus Con Indra Putra. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dipertemukan dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah. Salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk sesi kedua pada hari ini dan sesi keempat secara keseluruhan, saya tadi sudah disampaikan oleh moderator akan memperkenalkan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Ya, karena bagaimanapun prinsipnya nantinya anak-anak kami semua belajar di SMK Negeri 5 Pekanbaru tentu harus mengenal dulu lingkungan sekolah tempat Ananda belajar. Selanjutnya ya kami atau saya dari bagian sarana mengucapkan selamat kepada Ananda yang diterima di SMK Negeri 5 Pekanbaru ya, karena patut kita syukuri ya banyak yang mendaftar ke SMK Negeri 5, namun Ananda semua adalah orang yang beruntung ya dapat terjaring masuk sebagai siswa SMK Negeri 5 Pekanbaru. Seperti orang ya tak kenal maka tak tahu ya, tak tahu maka tak sayang. Makanya ya saya dari bagian sarana ya juga akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik yang tertulis maupun yang tidak, gitu ya, nanti akan saya sampaikan di sini. Yang pertama ya nama saya DRS Con Indra Putra, lahir di 50 Kota pada tanggal 17 Agustus tahun 1966. Ya, alamat Jalan Bukutan, Gang Padang Indah, Tekeran Timur, atau di Harapan Raya itu ya. Ya, dari SMK 5 itu berjarak sekitar 20 kilo. Saya bertugas di SMK Negeri 5 Pekanbaru ini dari tahun atau dari 1 Januari 1996. Jadi kalau dihitung sampai sekarang berarti sudah 24 tahun lebih gitu ya. Itu profil singkat. Dan selama 24 tahun saya di sini, ya pertama dulu di tahun 2002 sampai 2005, ya Bapak sebagai Wakahumas di SMK Negeri 5 Pekanbaru. Ya lalu kembali ke jurusan, ya Bapak di sini di jurusan listrik ya, kalau sekarang namanya TI atau ketenaga listrikan, ya baik di situ TITL maupun TTL. Jadi dari 2005 ya sampai 2018 Bapak kembali fokus di jurusan, dan sekarang dari 2018 sampai sekarang dipercaya oleh kepala sekolah untuk membawahi sarana dan prasarana SMK Negeri 5 Pekanbaru. Untuk mengenal lingkungan sekolah secara umum ya tentu Bapak akan jelaskan dulu sejarah berdirinya SMK Negeri 5 Pekanbaru ya, tentu nanti dari situ Ananda akan tahu gitu ya, dari awal berdirinya SMK Negeri 5 Pekanbaru ini seperti apa, bangunnya itu apa-apa saja, itu yang perlu Ananda pahami semua. Baik, pada awalnya SMK Negeri 5 Pekanbaru ini adalah tanah olahan PT Kaltik Spirit Indonesia, waktu itu yang sekarang namanya Chevron gitu ya. Yang sekarang namanya PT Chevron. Maaf, sedikit terganggu.
Dari sejarahnya ya pada tahun 1994 PT Kaltek Pasifik Indonesia itu menyerahkan tanah seluas 162 hektar kepada pemerintah tingkat 1 Provinsi Riau. Ya, ada di situ Lancang Kuning yang paling besar ya. Ada di situ stadion sekarang, ada SMA 3, ada juga SMK 5. Untuk SMK 5 sendiri itu luasnya 4,8 hektar dari penyerahan awal gitu ya. Jadi diserahkan di tahun 1994. Awalnya itu 4,8 hektar. Namun sekarang yang berada di dalam pagar nantinya kalau kita lihat dari situasi nantinya itu tidak sampai segitu. Dari versinya ada 3 sebenarnya. Yang pertama diserahkan dari PT Kaltek 4,8 hektar. Lalu pada otonomi daerah tahun 2002 itu pemerintah Kota Pekanbaru hanya mendapatkan dari suratnya 3,6 hektar dan diserahkan ke provinsi. Ya setelah kita kembali ke provinsi itu 3,6 hektar. Namun setelah kalau dilihat dari luas secara keseluruhan dari gambar gitu ya itu sekitar 4 hektar. Nah itulah lahan kita yang berada di SMK Negeri 5 Pekanbaru. Jadi sebenarnya kalau yang berada dalam pagar sekolah kita ini lebih kurang 4 hektar. Nah, kalau dihitung 4,8 hektar berarti kita sampai pinggir jalan. Dan pada prinsipnya atau pada dasarnya menurut BPN-nya atau Badan Pertanahan Nasional itu sampai pinggir jalan adalah masih hak SMK 5 Negeri Pekanbaru. Nah, namun dengan kondisi sekarang yang menjadi wewenang kita penuh itu yang berada di dalam pagar. Baik, selanjutnya sejarah pembangunannya ya di tahun 1994 telah dibangun ya. Gedung ini dibangun di tahun 1994 itu bukan atas nama SMK Negeri 5 tapi atas nama SM Negeri Pekanbaru yang sekarang SMK Negeri 2 yang berada di Jalan Patimura Pekanbaru. Pada awalnya bangunan kita ini hanya 3 blok bangunan utama, ya 3 blok bangunan utama. Ya dari 3 blok itu meliputi blok 1, ya blok 1 itu terdiri dari ada sekarang ini ruang kantor ya kalau anak-anak kami masuk ke lingkungan sekolah gitu ya. Ada ruang kantor di bagian depan, itu adalah sampai ke ruang teori, itu adalah blok 1. Ada kantor, ada ruang teori, ada ruang labor, dan ada kantin dulunya. Lalu ada 2 blok lagi, itu adalah bangunan bengkel. Ya, dulunya bangunan bengkel yang sekarang ditempati oleh audio, video, dan teknik listrik atau ketenaga listrikan. Itulah bangunan pada awalnya untuk bangunan utama. Lalu ada lagi 2 lagi yang di luar bangunan utama, ada pos satpam di depan, ada rumah jaga di tengah, ada parkir roda 2 yang kemarin dijadikan tempat Ananda duduk sebelum mendaftar ulang. Nah, itulah pada awalnya bangunan yang ada di SMK Negeri 5 Pekanbaru. Bentar menunggu slide-nya. Nah, jadi pada tahun 1994 itu juga ya, bangunan di sini selesai. Artinya begini, bangunan selesai baru tanah diserahkan oleh PT Kaltek Pasifik Indonesia. Jadi pada tahun 1994 bangunan selesai awal gitu ya, tahun 1994 selesai. Lalu saat itu juga STM Negeri Pekanbaru yang sekarang SMK 2 waktu itu dipecah jurusannya dari 5 jurusan, yaitu Belmo istilahnya dulu ya, bangunan, elektronika, listrik, permesinan dan otomotif. Itu dipecah jurusan teknik mesin, bangunan, teknik mesin, dan teknik otomotif itu tetap tinggal di STM Negeri Pekanbaru atau SMK 2 Negeri sekarang. Itu waktu dulunya pertamanya sebagai sekolah induk. Gitu. Lalu jurusan listrik atau teknik listrik dan elektronika itu dipindahkan ke Rumbai atau ke bangunan kita sekarang ini, SMK 5 sekarang, sebagai kelas jauh atau filial dari STM Negeri Pekanbaru. Ya, dengan memindahkan semua peralatan dan inventaris yang ada. Artinya semua peralatan listrik dan elektronika dari STM Negeri Pekanbaru itu dulunya dipindahkan semuanya ke sini. Sehingga ya boleh dikatakan
peralatan kita untuk terutama untuk listrik elektronika itu sangat lengkap sekali. Gitu. Jadi ini bertahan sebagai filial selama 2 tahun dari 1994 sampai tahun 1996. Lalu pada tahun 1996 Sekolah Induk SDM Negeri 5 Pekanbaru resmi menjadi SDM Negeri 1 ya, dan filial SMK Negeri 5 Pekanbaru filial SDM Negeri Pekanbaru itu resmi menjadi SDM Negeri 2 Pekanbaru atau lebih dikenal waktu itu dengan nama SDM Negeri Lengkap. Jadi kalau di rekening listriknya itu dulunya namanya SDM Negeri Lengkap ya, karena boleh dibilang ya untuk SDM Negeri jurusan listrik itu boleh dikatakan di Riau dan Kepri atau Riau waktu itu kita adalah yang terlengkap dengan fasilitas peralatannya, dengan gedung yang tadinya seperti Bapak katakan. Lalu pada Desember tahun 1999 SDM Negeri 2 Pekanbaru itu diresmikan menjadi SMK Negeri 5 Pekanbaru baru oleh Mendikbud waktu itu ya, Bapak Profesor Ing Wardiman Joyonegoro. Lalu pada tahun 2000, jurusan yang ada baik di SMK Negeri 2 Pekanbaru maupun di SMK Negeri 5 Pekanbaru itu kembali ditambah atau dilebur. Ya, khusus kita SDM Negeri 5 Pekanbaru itu dari 2 jurusan menjadi 5, ya menjadi 5, yaitu teknik elektronika dan teknik listrik yang dulunya tetap ada, sudah ada, ditambah dengan teknik bangunan, ya teknik otomotif dan geologi pertambangan. Itulah tambahnya pada tahun 2000. Dan sampai sekarang kita sudah menjadi 7 program keahlian. Ya di samping yang 5 itu ada permesinan ya, permesinan, ada multimedia. Lalu sudah menjadi 7 gitu ya. Lalu sejalan dengan bertambahnya program keahlian dan paket keahlian tentu saja harus diiringi oleh tuntutan penambahan sarana dan prasarana pendukung. Ya. Lalu ya dari dulu kalau di awal-awal dulu ya sebelum tahun 2004 ini pembangunan kita memang agak sulit gitu ya, secara keseluruhan. Mungkin waktu itu ya sebelum reformasi ya mungkin fokus atau perhatian pemerintah terhadap pendidikan itu tidak begitu tidak begitu signifikan gitu ya. Nah, dan barulah di tahun 2004 baru mulai berangsur-angsur realisasi penambahan bangunan di SMK Negeri 5 Pekanbaru. Yang pertama dibangun itu diawali dengan labor bahasa Inggris. Ya, dulu kita punya labor bahasa Inggris yang lengkap gitu ya, sangat lengkap dulunya di tahun 2004. Ya, namun untuk mendapatkannya mungkin lebih mudah gitu ya, tapi menjaganya yang sulit. Sehingga fasilitas yang ada di dalamnya ya, dengan kalau tidak salah itu lebih kurang 30 komputer yang lengkap dengan headset dan segala macamnya, itu sekarang sudah tidak ada lagi gitu ya. Nah, jadi sangat kita sayangkan dulu kita yang mempunyai labor bahasa yang lengkap. Dan hingga sekarang ya bangunan kita sudah berkembang gitu ya, sudah banyak tambahnya seperti yang ada di master plan sekarang ini. Kalau kita perhatikan di master plan itu boleh dikatakan tanah yang 4 hektar sudah penuh. Kalau kita hitung bangunannya, kalau kita lihat bloknya di awal, bangunan utamanya hanya 3 blok yang seperti saya sampaikan tadi. Ya, ada blok yang perkantoran di depan, ada blok bengkel elektronika, dan ada blok listrik yang di belakang atau di bagian bawah. Dan sekarang sudah banyak, mulai dari blok A di atas ya Teknopark, yaitu boleh Teknopark, yaitu mungkin kita katakan dia sebagai blok A. Lalu blok B di perkantoran yaitu setali dia sampai ke TPTU ya, sehingga nantinya terpaksa kita bagi menjadi 3 bagian di blok B ini. Ada blok B1 di depan, atas ya, yang di atas itu blok B1, lalu sebelah kanan ya blok B2, dan di tengah yang ke kiri itu ruang teori itu blok B4, lalu yang di bawah di TPTU itu blok B5. Lalu blok C yang sebelah kiri di bawah parkir yaitu blok C letter L. Letter L itu blok C, itu sudah bangunan tambahan ya. Artinya blok A dan blok C itu sudah tambahan. Lalu ada blok D di ruang KPU ruang guru.
Nah, itu blok D ya, itu juga sudah tambahan. Lalu ada blok E sebelah kanan, nah, itu blok D ya. Lalu ke bawahnya ke TP itu adalah boleh kita katakan sekarang blok F ya, blok F. Dan di situ dulunya yang 94 awal yang letter L itu labor bahasa dulunya, dan sekarang sudah beralih fungsi yang nantinya akan Bapak jelaskan. Lalu ke kirinya itu geologi pertambangan, ya, blok G ya, nah, blok G geologi pertambangan. Lalu ke blok H sebelah kirinya lagi, di atas rumah jaga, nah itu ya itu blok H, itu juga teknik permesenan. Jadi teknik permesenan nanti terpisah, gitu ya, terpisah bangunannya. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih jauh. Lalu yang sebelah kirinya lagi itu adalah ruang teori, ya ruang teori itu juga sudah kita tambahkan yang blok. Berarti blok apa lagi? Blok F, G, H, I, J ya. Blok J. Lalu blok K-nya kita ke kanan bawah, TKR ya, itu blok K TKR juga sudah tambahan. Di sebelahnya adalah blok L, yaitu TBSM atau sepeda motor. Nah, dan sebelah kirinya lagi itu sekarang kita katakan dengan blok N ya, itu adalah audio video, itu bangunan lama ya, bangunan lama yang dulu kita katakan di blok 2. Lalu di belakangnya atau sebelahnya itu blok N, itu adalah bengkel ya, nah, juga teknik pendingin dan DPIB, itu nanti terpisah-pisah bangunannya gitu. Nah, lalu yang ke kanan, nah, itu adalah listrik ya, blok bagian listrik. Nah, jadi itu juga bangunan lama ya, yang dulunya di bangunan utamanya saya katakan di atas tadi di blok 3. Nah, lalu bangunan listrik ini, blok listrik ini juga terpecah menjadi listrik dan bangunan gitu. Jadi ujung kiri daerah bangunan, ditambah lagi bangunan baru untuk bangunan dan DPIB. Nah, jadi kalau secara keseluruhan ya tentu sudah banyak bangunan-bangunan tambahan di SMK Negeri 5 Pekanbaru. Kalau kita lihat dari pintu masuk depan, ya pintu masuk depan kita mempunyai 2 gerbang ya, pintu masuk depan. Ya di atas lagi kursornya pintu masuk. Ya kalau dari atas itu dia bagian depan gitu. Kita masuk jalan itu bagian depan ada gerbang masuk. Nah, berarti itu tempat masuk 1 itu ya, gerbang 1. Lalu ada 2 pintu gerbang belakang juga. Nah, ada 2 kita pintu gerbang. Dan kemarin ya waktu disampaikan oleh Pak Rano di bagian kesiswaan, yaitu ya siswa masuknya mungkin sudah disampaikan dari masuk pintu belakang. Nah, itu untuk siswa ya. Jadi dari depan, dari Jalannya Sudarso ada jalan lagi itu di sebelah kanan itu ya, antara kita SMK 5 dengan SMA dan SMA 3 itu ada jalan ke belakang. Nah, ini ya anak-anak kami ya terpaksa jalan gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu dengan luasan 4 hektar tadi, ya jarak dari depan ke belakang itu lebih kurang 250.000 cm gitu. Nah, itu kalau kita sentimeter kan. Jadi kalau kita kilo kan dia 1/4 kilo. Jadi lebih kurang 250 meter. Jadi itulah nantinya ya kalau anak kami datang ke sekolah, mungkin di hari pertama ya kalau ada mungkin yang belum tahu ya mungkin lewat depan mungkin masih ditoleransi gitu. Tapi hari-hari berikutnya nantinya anak-anak kami akan melewati gerbang belakang, baik masuk maupun pulangnya. Lalu begitu kita masuk ke gerbang depan dari SMK 5, yaitu ya sebelah kanan kita temukan nantinya ada pos satpam ya, ada musala, ya ada ruang poliklinik atau UKS, dan ada juga nantinya di situ ruang adiwiata. Nah, gitu. Lalu ya begitu masuk lagi ya nanti akan ketemu parkir roda 2. Ya parkir roda 2 ya tempat anak-anak kami kemarin mengisi atau melengkapi data-datanya waktu mendaftar ulang. Nah, dan parkir ini adalah khusus untuk guru dan pegawai. Sedangkan untuk anak-anak kami
terutama kelas 1, itu parkirnya memang kemarin ya sesuai dengan arahan dari Korlantas, yaitu siswa tidak boleh pakai membawa kendaraan ke sekolah yang tidak pakai SIM. Jadi kalau kami masukkan yang tidak pakai SIM ke sekolah, berarti kami pihak sekolah itu berarti memfasilitasi anak-anak yang tidak mempunyai SIM. Oleh sebab itu, ya kalian terutama yang kelas 1 ya tentu saya rasa belum punya SIM gitu ya. Karena SIM itu nantinya baru di usia 17 tahun. Nah, saya yakin anak kelas 1 semua itu usia paling sekitar 14 atau 15 tahun. Atau paling tinggi sekitar 16 tahun. Jadi kami yakin belum punya SIM. Gitu. Oleh sebab itu nantinya Anda terpaksa parkir di luar. Ya. Biasanya parkirnya itu di depan sekolah. Di bawah merek jalan yang sudah itu di situ. Di situ biasanya area parkir untuk yang tidak punya SIM. Jadi dari situlah nantinya baru berjalan ke belakang melewati jalan yang ada. Tidak lompat pagar gitu ya. Kalau lompat pagar nanti tentu sudah disampaikan kemarin oleh wakil kesiswaan itu ada sanksinya untuk yang lompat pagar. Nah, jadi itu secara umum gitu ya. Nah, dan di samping itu belum masih back dulu. Di samping itu mempunyai sarana olahraga yang lengkap gitu ya. Ada lapangan voli dengan takraunya, ada lapangan basket, ya di situ lapangan basket, dan ada lapangan bola kaki yang ada di dalam. Walaupun sekarang tidak terawat gitu ya. Nah, namun secara inventaris, satu-satunya sekolah di Pekanbaru mungkin ya, itu yang masih punya lapangan sepak bola di dalam area sekolahnya adalah SMK 5. Nah, namun sayangnya, lapangan bola ini boleh dikatakan sudah vakum selama lebih kurang hampir 10 tahun mungkin gitu ya. Nah, dan kami juga berharap nantinya begitu Anda masuk, ya mari kita bersama-sama mengaktifkan kembali lapangan olahraga ini sesuai dengan fungsinya. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita SMK 5 yang punya lapangan bola. Dan dulu setiap tahun di ulang tahun SMK 5 Pekanbaru di awal Desember itu kita selalu mengadakan event sepak bola gitu ya, mengundang beberapa sekolah yang ada di Pekanbaru. Namun akhir-akhir ini tidak bisa lagi gitu. Nah, dan juga di samping itu kita juga punya kantin ya di pinggir. Di situ ada kantin nantinya dekat lapangan upacara gitu ya, dekat lapangan upacara. Gitu. Ini lapangan upacara. Nah, jadi itu pengenalan secara umum itu untuk lingkungan sekolah. Nah, lalu ya mungkin secara lebih detail mungkin Bapak sedikit berikan keterangan secara tertulis gitu ya, walaupun nanti tidak lengkap ya dari keterangan gambar. Terlalu kecil tulisannya ya. Tadi kita mulai dari gedung A yang tadinya sudah dijelaskan di depan ya, yang asli bangunannya adalah untuk Teknopark atau ruang pameran untuk produk-produk SMK. Gedung Teknopark ini 2 lantai ya, ada di situ lantai 1 dan lantai 2. Ya, itu gedung Teknopark di situ. Lantai 1 dan lantai 2. Di lantai 1 ini adalah untuk pameran produk-produk SMK dan sampai sekarang masih alhamdulillah masih kosong. Ya belum ada produk, ya betul. Belum ada produk dari siswa SMK yang dipajang di sana. Ya harapan kami ke depan ya di generasi kalian pun juga bisa berkreasi, bisa berkreativitas, membuat bermacam-macam produk gitu ya. Ya mungkin membuat motor penggerak dengan bahan bakar air, kita kalau seperti itu ya, nanti kita pampang di sana. Atau bisa jadi nantinya membuat motor dari bodinya kayu gitu, nah, kita pajang di sana. Itu nanti yang kita harapkan seperti itu. Nah, dan kalau kita lihat ya dari yang sudah-sudah gitu ya, dari kakak kelas kalian kemarin itu, belum ada yang bisa berkreasi seperti itu. Dan harapan kami, Anda bisa berkreasi seperti itu, sehingga nantinya ini bisa nanti kita pajang di ruang Teknopark. Sayang kalau masih kosongan gitu ya. Lalu di lantai 2-nya ada di situ ruang waka kurikulum bagian humas. Ya kalau tadi Pak Marsil sudah menjelaskan pada kalian semua tentang magang yang nanti untuk penggeraknya berada di ruang Teknopark itu atau di lantai 2 Teknopark. Kalau kalian berurusan dengan waka humas, nanti masuk ke Teknopark, naik ke lantai 2. Gitu ya. Nah, berada di situ.
Lalu di lantai 2 juga ada nantinya itu ruang ketua LSP. LSP ini adalah lembaga sertifikasi profesi. Nah, karena nantinya di kelas 3 anak-anak semua harus mempunyai sertifikat keahlian, gitu ya, atau sertifikat kompetensi. Nah, nantinya dikelola oleh LSP yang ruangannya berada di Teknopark lantai 2. Lalu di situ juga ada toilet. Dan toiletnya itu adalah untuk guru, itu bukan untuk siswa. Nah, itu yang berada di gedung A. Lalu ke bawahnya itu bangunan B, ya karena tadinya bangunan B ini dia letter E, atau pasal kita pilih-pilih, makanya kita mulai dia dari bagian atas tadi yang gedungnya namanya saya namakan di situ sebagai B1, gitu ya, B1. Apa-apa saja yang ada di B1 itu di bagian ujung kita masuk dekat ke parkir itu adalah ruangan arsip tata usaha. Ya, lalu sebelahnya ada tata usaha di bagian ketiganya. Lalu ada di situ bimbingan dan konseling. Jadi nanti kalau terkait dengan bimbingan dan konseling itu nanti Anda akan pergi ke gedung B1 di depan gitu ya, sebelah tata usaha. Dan di sebelah tata usaha lagi ada di situ ruangan waka kesiswaan, ya, ruang waka kesiswaan. Lalu sebelahnya nantinya mungkin dari gambar saja, Bapak ya, dari gambar saya mungkin bisa saya jelaskan. Nah, kesiswaan. Lalu sebelah kesiswaan yang dekat siswa sekarang itu adalah aula, ya, aula depan istilahnya. Karena kita ada beberapa ruang pertemuan sebenarnya gitu ya, ada 3, ya, itu aula ruang pertemuan lama gitu ya. Nah, sekarang untuk pertemuan-pertemuan, bimbingan-bimbingan segala macamnya, atau di tempat Bapak sekarang, atau kita sekarang menyampaikan daripada materi ini, gitu ya. Nah, ini kita sedang berada di ruangan aula atau aula depan. Lalu sebelahnya, di sebelah, yang tadi aja Bapak. Di sebelahnya itu adalah lobby ya, atau resepsionis ya, yang bertingkat di tengah. Itu di bawahnya adalah ruangan resepsionis atau informasi untuk tamu ya, untuk tamu yang datang ke SMK 5. Lalu di lantai 2-nya itu ada ruangan kepala sekolah, ya, ruang kepala sekolah ada di lantai 2 yang berada di tengah ya, yang di depannya nampak merek SMK 5. Jadi atasnya ada ruang kepala sekolah dan ada ruangan pertemuan. Nah, jadi kalau ada yang perlu dengan kepala sekolah nantinya ya pergi ke ruang resepsionis di bawahnya, yang melapor dulu itu baru naik ke ruang kepala sekolah. Lalu sebelahnya ada lagi ruangan wakil kurikulum ya, yang pertama menyampaikan materi ya ruang Pak Asmil di sebelah resepsionis. Nah, itu adalah ruangan kurikulum. Lalu sebelahnya lagi ada ruangan bendahara ya. Ruang bendahara itu adalah tempat bayar membayar dan tempat mengambil uang gitu ya. Nah, kalau dulunya sebelum uang sekolah gratis ini adalah tempat pembayaran uang komite. Nah, tapi kalau sekarang komitenya sudah gratis gitu ya, nah berarti tidak lagi membayar. Cuma Anda perlu tahu ya, mana tahu gitu ya, mana tahu ada yang mau dibayar juga. Gitu. Artinya mana tahu ada yang mau nyumbang untuk sekolah gitu ya. Nah, ini ke ruang bendahara yang berada di sebelah ruang kurikulum. Lalu selanjutnya ada ruang perpustakaan ya. Ada ruang perpustakaan, perpustakaan sekolah berada di sebelah ruang kurikulum. Dan di depannya nantinya ada pondok bacanya atau gazebo-nya, baru dibangun. Jadi kalau mau ke perpustakaan ya letaknya juga di depan. Nah, dan sebelah perpustakaan itu ada toilet khusus perempuan. Jadi nanti jangan salah masuk, ya, yang laki-laki tak boleh masuk toilet perempuan. Ya, nah, di situ ada toilet perempuan. Dan sebelahnya ada gudang daripada perpustakaan, jadi gudang buku perpustakaan. Nah, lalu ke bawahnya itu yang di blok B2 ya, nah, itu adalah paket keahlian TKJ. Ya, TKJ ada 3 bengkel TKJ situ ya, TKJ 1, TKJ 2 dan TKJ 3. Nah, gitu. Lalu di bawahnya ada ruang guru TKI, artinya teknik informatika. Karena informatika ini kan tergabung di situ TKJ dan multimedia. Lalu ke bawahnya ada bengkel multimedia 2 buah. Gitu. Nah. Lalu sebelahnya lagi ada labor simulasi digital, ya, simulasi digital atau SIMDIK.
Nah, sebelahnya ada ruang sindik. Dan di bawahnya lagi nantinya ada ruang OSIS. Nah, jadi ruang OSISnya ada di blok D2, di ujung ya, di ujung ruang itu ruangan secara umum. Lalu masuk kita ke B3 yang di tengah, yang di tengah di atasnya. Nah, itu adalah ruangan teori, secara keseluruhan ruangan teori. Mungkin kurikulum sudah menyampaikan kepada anak-anak kita semua bahwasanya dalam belajar teori kita mengadakan moving class, ya, istilahnya moving class, artinya yang berpindah itu gurunya, siswanya, bukan pindahnya, bukan gurunya. Artinya masing-masing mata pelajaran teori itu sudah mempunyai ruangan. Nah, artinya nantinya itu kita katakan dia ruang teori 1 sampai 4 itu untuk ruang teori bahasa Indonesia, ya, 1 sampai 4 ruang teori bahasa Indonesia. Lalu 56 itu adalah PPKN, ya. Ruang 7-nya adalah ruangan PPKN ditambah dengan sejarah. Nah, lalu di ujungnya lagi ada ruang guru olahraga. Nah, ruang Patarigan dari moderator kita, gitu ya. Itu di bagian ujung. Hingga tengahnya ada satu ruangan kecil lagi, itu nantinya gudang pakaian. Nah, jadi kalau ngambil pakaian biasanya di situ. Nah, bisa di situ, bisa nanti di ruang RCTU. Lalu masuk kita ke blok C, ya, ke blok C paling kiri dekat parkir dari atas. Itu kita mulai dari ruang 8. Ruang 8 itu masih ruang sejarah. Ya, 9, 10, 11 itulah adalah pendidikan agama Islam. Ya, 9, 10, 11. Terus sebelahnya ada ruang guru matematika. Lalu yang letter L itu dikatakan dia ruang 11 sampai ruang 16 itu untuk belajar teori matematika. Ujung kan ke ujung lagi Pak Wai, ujung. Itu sampai situ ruang 16 itu adalah ruang teori matematika. Dan di tengahnya juga ada nantinya ada toilet. Dan toilet itu adalah khusus untuk guru. Ya, khusus untuk guru. Nah, tidak untuk siswa, tidak gitu ya. Lalu masuk kita ke gedung D di atasnya, yang di atas. Nah, D itu adalah ruang teori kewirausahaan, 4 ruangan ya, 3 ruangan, 17, 18, dan 19. Itu adalah ruang teori kewirausahaan. Nah, dan sebelahnya ada ruang guru normatif atau guru umum pada prinsipnya. Terutama situ yang kebanyakan adalah yang cewek-cewek itu ya. Nah, guru cewek-cewek banyak di situ. Itu tiket nanti ketua kelasnya yang ngambil absen segala macamnya, atau bagi siswa kami yang terlambat, atau orang tua yang mengantarkan surat bagi yang sakit, itu tiket tadi. Dan sebelah ruang tiket itu ada ruang aula belakang istilahnya, ya. Itu aslinya adalah 3 ruangan teori yang dijadikan aula. Dan bisa dalam keadaan emergensi bisa multifungsi. Dan sekarang mungkin masih dipakai satu untuk ruang ini. Lalu ada itu paling ujung kanan dari B4 adalah ruang gambar DPIB, ya, DPIB, ruang gambar. Lalu sebelahnya ada bengkel TPTU, ya, sebelah kiri itu ya, yang besar adalah TPTU. Dan paling ujungnya adalah ruang saya sendiri, atau Waka Sarana, itu ya, paling ujung. Itu ruang Waka Sarana. Nah, kalau ada kursi yang rusak, yang dipatahkan, nanti antar ke ruang sarana, gitu ya. Karena kebiasaannya siswa kita itu selalu patahkan kursi kan gitu ya. Nah, ada yang patahnya itu sampai 2 atau 3 seminggu, nanti antar ke sarana. Cuma saya berharap dengan anak-anak kami semua yang baru masuk nantinya, mari kita sama-sama menjaga kursi, meja, dan juga fasilitas lainnya gitu ya.
Kalau selama ini rusaknya dalam seminggu itu ada 3, ya harapan kita ke depan dalam satu semester itu rusaknya 3, itu yang kita harapkan. Lalu masuk kita ke gedung D ya, sebelah kanan, gedung D. Gedung D, ya, itu dari atas. Paling pojok atas itu ada toilet lagi. Ini adalah toilet untuk siswa yang putra, gitu ya. Toilet siswa yang putra. Nah, jadi ada yang khusus cewek, ada yang khusus cowok. Jangan salah masuk, ya. Kalau yang cewek masuk ke yang WC putra ini bahaya. Atau sebaliknya, kalau yang cowok masuk ke WC cewek ini lebih berbahaya lagi, ya. Bisa-bisa nanti Ananda bisa dikeluarkan dari sekolah ini. Ini yang kami harapkan bisa menempati posisinya masing-masing. Lalu sebelah WC, yang ruangnya masih berbau WC juga, ini mohon maaf. Ini adalah untuk pendidikan agama Kristen, ya. Ya, karena kita boleh dikatakan lebih kurang 1/3 atau 1/4-nya adalah non-Muslim, maka untuk khusus belajar teori agama Kristennya berada di dekat blok D bangunan kita, yang nantinya dikatakan sebagai ruang 24, ya, ruang 24. Lalu ke bawahnya ruang 25, ruang 26 adalah teori fisika. Lalu selanjutnya ada nantinya ruang guru fisika. Lalu ada lagi labor fisika. Nah, itu yang untuk di blok D. Lalu yang di blok E itu ada yang di atasnya yang letter L, yang tadinya Bapak bilang itu adalah bekas labor bahasa, itu adalah untuk ruang seni budaya, ya, termasuk di situ ruang gurunya, termasuk toilet gurunya juga ada di situ. Bawahnya adalah bengkel daripada TP. Kalau kita katakan dia sebagai TP1 atau TP yang lama, gitu ya. Nah, juga di situ ada ruang gurunya. Dan ke kirinya itu adalah ruang geologi pertambangan, ya. Ruang bengkelnya di situ, ruang gurunya di situ, toiletnya juga di situ. Artinya bukan berarti toiletnya ada dalam ruangan, tapi berarti toiletnya punya ruangan sendiri yang bisa masuk dari ruang bengkelnya. Di sebelahnya ada rumah jaga di bawah yang sedikit, ya, ada rumah jaga, ada koridor dari blok D ke AP, ya. Nah, ada koridor, ada bangunan TP yang terakhir kita selesai bangun itu di akhir 2019 kemarin, dan belum tempat ditempati oleh siswa, kita sudah mendapatkan musibah corona, ya. Ini adalah untuk bangunan teknik permesinan, ya. Ada 2 ruangan bengkel di sana, ya, mungkin bengkelnya TP2 dan TP3, termasuk di situ juga adalah ruang guru dan ruang penyimpanan alatnya. Dan juga ada toiletnya di dalam sekalian. Jadi ada beberapa jurusan nanti yang punya toilet khusus, ada yang tidak, gitu ya. Kalau yang tidak berarti ke toilet yang seperti saya katakan tadi, yang cewek ke depan, yang cowok ke samping kanan. Tapi kalau di jurusannya punya toilet, ya silakan di jurusannya masing-masing. Nah, dan hanya saja toilet ini juga bukan tempat merokok, karena selama ini itu yang sering terjadi, ya. Dan TP1 juga ada toiletnya. TP1 juga ada toiletnya. Nah, lalu setelah TP tadi kita ke samping kiri, itu ada ruangan ruangan teori bahasa. Mulai yang di ruangan 20 sebelah kanan itu adalah bahasa Mandarin. Nah, jadi nantinya kalian bisa belajar bahasa Mandarin. Walaupun sekarang kalian baru mungkin bisa berbahasa Mandarin seperti namanya Li Chen Pao, gitu ya. Nanti kita bisa lebih dari itu. Ya, kita ada pelajaran bahasa Mandarin, mungkin mana juga sudah dijelaskan oleh Wakaf Kurikulum. Nah, dan sebelahnya ruang 21 sampai 23 itu adalah ruangan teori bahasa Inggris. Nah, itu untuk ruangan yang di depan. Lalu ke belakang kita, ya, ke TKRO yang sebelah kanan. Nah, itu TKRO atau teknik kendaraan otomotif. Nah, di situ bangunannya kita bangun di 2019
ya. Nah, itu boleh dikatakan semi 2 lantai. Artinya begini, ada sebagian di dalam yang 2 lantai dekat yang di akhir itu ya kan. Dekat apa itu ya kita kursor, itu bangunannya 2 lantai. Sementara yang lainnya itu 1 lantai. Sehingga bangunannya tinggi gitu ya. Tinggi bangunan dindingnya ada sekitar 8 meter. Itu TKRO. Di situ ada ruangan bengkelnya, ada ruang gurunya, ada ruang teori TKRO-nya, dan juga ada ruang toiletnya di situ. Nah, itu untuk TKRO. Lalu sebelahnya ada TBSM, ya, ada 2 ruang bengkel, ada ruang guru dan gudang, ada juga toiletnya di situ. Lalu yang TAP, TAP, ya ada ruang gurunya khusus, gitu ya. Ada ruang penyimpanan alatnya juga, ada 4 ruang bengkel. 4 ruang bengkel untuk TAP. Dan pojok atas itu juga ada toilet. Toiletnya khusus cewek, gitu ya. Nah, jadi AP juga punya toilet khusus untuk ceweknya. Nah, lalu yang sebelah kiri itu tadi kita katakan entah itu O entah apa ya, entah O itu, tapi tidak perlu itu. Tapi yang jelas itu adalah bangunan yang kita bangun juga di tahun 2016 ya, sama dengan 2016 ya 2016 sama dengan TSM tadi itu sekaligus dibangun ya 2 sekaligus. Nah, yaitu yang tadinya di belakang AP itu adalah 1 ruang bengkel untuk TPTU ya, 1 ruang bengkel untuk TPTU dan satunya lagi adalah untuk DPIB. Artinya ini adalah untuk ruang gambar manual. Sementara yang di blok D4 tadi itu adalah gambar AutoCAD ya. Nah, kalau ini adalah untuk gambar manual DPIB. Nah, dan ya itu adalah AutoCAD di atas. Lalu di ruangan ini juga ada 2 ruang guru TPTU dan ruang guru DPIB. Nah, jadi nanti kalau kalian mencari gurunya, ada di sini berarti dia di depan, gitu ya. Nah, TPTU juga begitu. Dan juga ada 2 WC di situ, ya. Arah ke lapangan bola itu adalah WC atau toilet untuk laki-laki. Dan arah ke belakang, arah ke TAP itu adalah untuk toilet perempuan. Lalu ke samping kanan kita ada listrik, gitu ya, ke tenaga listrikan. Ke tenaga listrikan itu untuk ruang bengkelnya ada 5, ya. Boleh katakan TTL 1 gitu ya, itu untuk ruangan belajar motornya kendali PLC gitu ya, kelas 3. Lalu di tengah nantinya ada bengkel motor listrik juga, yang kendalinya elektromagnetik. Lalu di ujung ada nantinya bengkel instalasi tenaga dan penerangan 1. Lalu di belakangnya juga ada nantinya instalasi penerangan tenaga 2. Ya, kenapa saya gabung seperti itu? Karena nanti pembelajarannya bisa bolak-balik gitu ya. Bisa jadi nantinya penerangan di bengkel depan, tenaga di belakang gitu ya, dan sebaliknya. Kalau lumrahnya itu kan harus terpisah bengkelnya kan gitu ya. Instalasi penerangan khusus penerangan, instalasi tenaga khusus tenaga. Ya, tapi mengingat kekurangan ruangan, makanya kita terpasang pelajarannya ya seperti itu gitu. Lalu ada di situ juga ruang mekanik gitu ya, ruang mekanik, dari belakang juga pintunya, dan ada juga toilet siswa, ya toilet siswa juga dari belakang. Nah, jadi itu untuk ketenaga listrikan. Lalu di sebelahnya masih di bangunan yang sama, masih ada ruang guru, gitu ya, ruang guru ketenaga listrikan juga berada di situ. Dan sebelahnya ada bengkel DPIB, ya atau bengkel bangunan. Dan sebelahnya juga ada ruang gurunya sekalian. Nah, dan paling ujung itu ada nantinya masih di bangunan itu itu ada sekarang ditempati oleh petugas kebersihan ya, atau petugas outsourcing. Lalu di belakangnya juga masih bengkel BKP gitu ya. Di situ adalah tempat mesin-mesin bubut ya, mesin ketam gitu ya, mesin press daripada kayu itu berada di bangunan itu. Lalu sebelahnya juga ada
ruang kecil satu ya, itu sering juga digunakan untuk belajar teori, dan sebelahnya lagi juga masih ada, itu masih milik BKP. Nah, dan sebelah kiri sekali itu bangunan yang paling bawah, paling ujung gitu ya. Itu awalnya direncanakan untuk bangunannya pertama untuk multimedia gitu ya, tapi karena tidak memungkinkan secara letak karena jauh terpisah, makanya sementara ini dipakai oleh BKP, oleh DPIB, tapi belum penuh sampai ke ujung. Harapan kami di semester ini atau begitu Anda masuk sekolah semuanya sudah penuh. Apakah nanti dipakai oleh DPIB maupun BKP, itu harapan kami nantinya. Sehingga nanti kita berharap, ya kalau kita lihat secara keseluruhan sekarang ini, untuk masing-masing program keahlian masih banyak yang terpisah-pisah, ya seperti kita perlu yang kita lihat ke apa aja, ke segmen aja. Nah, itu ya seperti antara ketenaga listrikan ya, itu di bawahnya kan ada TPTU dan TITL dan TTL gitu ya, itu dia istilahnya satu rumpun, sementara ruangnya kan masih terpisah-pisah jauh ya. Nah, di belakang TITL dan TTL, TPTU ada yang di belakang AP tadi ya, kembali ke Owe. Kursornya ke TPTU Owe, TPTU. Di atas. TPTU-nya ada yang di situ, ada yang di blok D bangunan D1, D4. Jadi sangat terpisah-pisah. Itu akan kita nantinya bisa berdekatan. Lalu DPIB juga ada yang di D4, ada yang di situ, ada yang di belakang, sehingga ya ruangnya pun masih terpisah-pisah. Ini ya sampai saat ini belum bisa kita satukan, kalau belum bisa kita dekatkan karena ya dari pendahulu kita kemarin ya, kepala sekolah sebelumnya ini sudah terjadi seperti ini. Dan untuk menyatukan ruang berdekatan untuk masing-masing paket program keahlian itu masih belum terrealisasi sampai sekarang. Ini gambaran secara umum. Cuma harapan kami dari sarana, kita di yang namanya sarana dengan prasarana ya tentu bergelut dengan barang kan gitu ya, bergelut dengan barang, baik berupa prasarana maupun berupa sarana peralatan. Ya prasarana contohnya untuk bangunan gitu ya, untuk bangunan, untuk meja kursi dan segala macamnya, ya itu tentu rawan terhadap kerusakan. Dan juga peralatan-peralatan yang ada, seperti peralatan praktek, ya peralatan komputer yang dipakai di ruang masing-masing, tentu ini rawan terhadap kerusakan, dan juga yang kecil-kecil rawan terhadap penggelapan kan gitu ya. Harapan kami, anak-anak kami semua ya dapat menjaganya semua, karena ini adalah milik kita bersama ya, untuk dari negara untuk kita kan gitu ya, kita pelihara dengan baik untuk anak bangsa, dan ini bukan untuk sekarang saja tapi bisa kita pakai untuk generasi berikutnya gitu ya. Mari sama-sama kita jaga fasilitas yang ada, ikuti segala sesuatunya dengan ketentuan yang sudah ditetapkan ya. Jaga sarana prasarana, ya, jangan sampai nantinya mengambil yang bukan hak kita gitu ya. Marilah kita berpikir apa yang telah disumpahkan oleh negara untuk kita gitu ya. Lalu kita berpikir apa yang sudah kita sumbangkan untuk negara kan gitu. Jangan kita mengambil yang punya negara. Kalau bisa kita menambah yang punya atau yang milik negara. Apalagi sekarang yang namanya sekolah kan sudah gratis kan gitu. Jadi ini harapan kami ke depan ya, kita sama-sama menjaga sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Ya, harapan kami Ananda bisa betah sekolah di SMK Negeri 5 Pekanbaru dengan lingkungan yang begitu luas. Ya, mari sama-sama kita kembangkan lingkungan ini ya, supaya dia tetap asri gitu ya, tetap nyaman, karena walau bagaimanapun kita belajar tentu harus kita yang memadai kondisi yang aman dan nyaman.
Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Ya, semoga bermanfaat bagi anak kami semua. Lalu nanti ya dalam waktu berjalan setelah anak kami ke sekolah, masuk sekolah setelah berakhirnya corona ini, ya kalau ada mungkin yang masih ragu, yang masih sama-sama memahaminya, ya tentu nantinya kami tentu akan memberikan peluang untuk anak kami bisa ya bertanya, cari informasi segala macamnya ya terkait lingkungan sekolah kita. Gitu. Yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.